Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat motovlog, pagi ini kita ke Singkawang. Jadi kita ini nih servis motor karena ini kita kanvas motor kita habis. Dan rencana juga ingin ganti ban ya, karena sudah mulai tipis. Tapi kita cek harga dulu, memungkinkan nggak dengan isi dompet kita. Ini kita di Pasir Panjang. Nanti sebelum sampai ke Singkawang kita coba terbangkan drone ya. Kita cari footage. Rencana di Kali Asin. Itu Kali Asin itu tembusnya ke Sakatani ya, Bougainville. Mungkin banyak pegunungan, jadi coba kita lihat. Kita belum pernah ambil footage di situ. Kita coba cek aja deh nanti ya. Untuk suasana pagi ini lumayan cerah, tapi tidak terlalu panas seperti kemarin. Redup, cocok untuk perjalanan riding ataupun motovlog ya. Nah, masih menemani kita motovlog kita ini dengan motor NMAX ini dia. Dan kamera yang kita pakai ini GoPro Hero 7, masih kamera jadul tapi sudah smooth ya. Sudah smooth. Nextnya nanti kita coba dengan kamera Insta3610. Kita lagi order Insta360 X2 ya, 360 X2 ya. Jadi kamera itu bisa 360 derajat, habis depannya bisa action cam juga. Jadi depan belakang bisa dipakai ya. Jadi tidak perlu copot-copot lagi. Nanti kita coba. Saya juga penasaran dengan Insta 360 itu. Informasinya di YouTube itu ataupun di penggunanya sangat puas karena dapat sensasi baru ya. Kamera bisa 360 derajat. Apalagi kalau kita ngevlog ini tidak perlu dipasang banyak kamera. Cukup pasang Insta360, dikasih tongsis, kita bisa langsung face muka kita dan bisa lihat di belakang depan kita. Jadi next ke depannya kita menggunakan riding kita atau motovlog kita ini menggunakan dua kamera ya. GoPro Hero 7 tetap kita pergunakan karena ini sudah bagus untuk action cam, karena hyper smooth juga. GoPro Hero 7 nya udah bagus, apalagi yang di atasnya ya. Dan GoPro Hero 7 ini sekarang harganya sudah murah. Untuk secondnya aja sudah main 3 jutaan ya, sudah murah. Tidak seperti 2 atau 3 tahun lalu saat kita beli itu juga secondnya masih 5,4 juta, 5,4 sampai 5,5 juta. 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah 3 juta, bahkan ada yang jual. Kemarin saya tanya cek di Shopee itu 2,7 ya, 2,7. Jadi kalau untuk sobat motovlog pemula yang ingin coba terjun di YouTube, khususnya channel motovlog ataupun riding, boleh menggunakan GoPro Hero 7 karena ini bagus sekali ya, bagus sekali. Dan untuk action ataupun daily vlog lainnya masih bisa menggunakan ini ya. Saya recommended juga menggunakan GoPro. Saya juga daily vlog juga selama ini menggunakan GoPro Hero 7 karena bagus sekali dan hyper smooth ya. Suara yang
ditangkap juga bagus dan jelas. Dan apalagi kalau dipakai untuk action cam. Nah, kalau dia dipakai ke action cam khususnya motovlog atau sepeda, ini kalau untuk suara memang agak, kalau kita tidak ada tambahan adapter mic adapter untuk GoPro-nya, itu memang suara yang seperti yang kita bicara seperti ini suara dihasilkan ini kurang bagus. Kurang agak sedikit berisik karena noise angin dari luar itu terasa banget, terasa kedengarannya. Jadi harus ada tambahan. Jadi dulu saya dulu beli adapternya itu masih pertama kali itu mahal. Saya masih beli itu 1,5 ya GoPro-nya, adapternya. Sekarang secondnya aja udah 7.800 kalau tidak salah. Jadi itu bisa dipakai untuk membuang noise suara dari luar ya. Jadi kalau suara yang seperti kita bicara seperti ini nih, kedengarannya jadi bagus ya. Nah, kalau tidak menggunakan itu, asli suara noise dari luar udara, angin yang kedengaran. Untuk suaranya kecil, tidak terasa, tidak kedengaran malah karena banyak noise-nya. Jadi wajib untuk menggunakan ini adapter kalau ingin bermotor ya. Tapi harga sekarang udah sangat murah lah ya. Untuk pemula itu sekarang udah enak lah, udah terjangkau. Nah, kalau untuk up lagi boleh menggunakan Insta360 karena itu sensasinya terasa banget dan banyak baik motovlog ataupun car vlog, bahkan untuk sepeda juga menggunakan Insta360 karena sensasinya terasa beda. Karena 360 derajat itu, jadi di atas, depan, belakang, samping, bahkan belakang wajah kita juga kalau kita simpan di depan kamera itu terasa nampak jelas. Dan sudah 5,7K kalau tidak salah, bukan lagi 4K, sudah 5,7K, berarti bagus banget. Tapi tidak sering dipakai sih, mungkin orang paling sering pakai hanya 2,7K karena saat mengeditnya itu terasa berat, terasa berat ya, karena memori yang dihasilkan juga pastinya berat. Oke, kita lewatin mobil truk ini dulu ya, karena mengganggu sekali kita di belakangnya. Wow. Oke, kita lewatin. Nah, nanti kita coba cari footage itu sambil menebangkan drone di Kaliasin. Semoga view-nya bagus ya, cuacanya, dan juga tidak hujan. Jadi kita coba. Kebetulan hari ini tanggal 1 Juni itu tanggal merah. Saya juga tidak tahu ini bahwa tanggal merah. Bahkan teman yang ngasih tahu bahwa katanya tanggal merah itu lahirnya Pancasila. Ya, untuk kita istirahat lah satu hari dari rutinitas pekerjaan. Ini di kecepatan kita 70 km, 70 km masuk ke 70. Karena tidak terlalu ramai, kita bisa cepat. Tapi kita tidak berani main gas di belakang main rem di belakang ya, karena asli kanvas kita sudah habis, sudah sedikit sudah bau ya, malah garing, jadi hangus itu, kena mungkin. Jadi kita nanti ke bengkel lah dulu, nggak bisa ditunda-tunda karena urgent banget. Ini sudah di Sedau ya, desa Sedau.
selatan Sedau. Sebelah kiri kita itu Sinka Island ya, atau Tulumajantu kalau orang di sini menyebutnya. Enak ya kalau ada hari libur seperti ini, kalau rame-rame motovlog gitu, karena kita apa namanya itu, saya belum dapat ini ya, belum dapat temen atau yang satu rasa atau satu feel, yang hobinya motovlog ataupun ngevlog gitu, belum dapat. Dan ada temen juga belum bisa diajak ya collab-collab atau bareng seperti ini. Ini sebentar lagi sampai ke ini ya, simpangnya kali Asin dalam. Dia sebelah kanan. Nah itu dia di ujung sana itu yang nampak lenteng itu. Jadi kita coba lihat footage gunung ya, gunung. Dan di sini juga harus ekstra hati-hati karena tepat jalurnya SUTT ya, transmisi ya. Biasanya kalau kita menggunakan drone DJI dia ada noise, gangguan sinyal dari listrik. Beda dengan Vimy ya. Vimy itu bandel, dia tidak ada noise, bahkan bisa mencapai ketinggian di kota itu bisa di atas 200 meter, itu tidak ada gangguannya. Nah kalau DJI dia terganggu, apalagi kalau di kota itu interface wifi banyak, itu dia pasti terganggu. Nah ini kita masuk di Kali Asin dalam. Sudah lama tidak masuk di sini ya. Terakhir itu waktu zaman sekolah ya, atau saya udah lupa lah, pokoknya udah lama. Ini jalan sebenarnya muter ke Singkawang. Jadi kalau misalnya ada macet di tengah-tengah situ, kita lewat di sini, lewat di jalan sini. Dan kita coba cari tempat ya, cari tempat yang bisa kita terbangkan drone. Ini di mana ini ya? Tuh, ini transmisinya, tower, tapi tidak sampai di dalam. Jadi kita cari tempat yang lapang lah, agar kalau drone kita terjadi trouble dia bisa dengan baik RTH ya, road to home. Oke, coba kita cari sedikit jalan yang agak tinggi sehingga lebih luas dapat kita lihat footage-nya.
Kita kesini aja dah, karena ada tempat kosong. Kita coba terbangkan drone di sini. Nah, ini bagus tempat kosong ya. Oke teman-teman, sampai di sini vlog kita ya, motovlog kita. Kita coba terbangkan drone dan kita cari footage-nya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.